Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bella Vidya Dinda Marini, Dita Tristanti Damayanti, Rabani Sirhan Suhairi, dan Sylvia. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul kepribadian dan teori kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Ciri-ciri dari kepribadian ini dibagi menjadi dua. Ciri yang pertama, kepribadian yang sehat. Contohnya itu, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Maksudnya, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, baik secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Contoh yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Maksudnya ini dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Contoh yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Ciri yang kedua, kepribadian yang tidak sehat. Contohnya itu yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi, dan sebagainya. Faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu. Contohnya seperti tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap, entah sepenuhnya atau secara substansial, yang dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dari individu. Terdapat 3 dasar penelitian yang berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan. Lingkungan yang dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian. Sebagai contoh, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Misal, orang Amerika Utara memiliki semangat ketekunan, keberhasilan, kompetisi, kebebasan, dan etika kerja Protestan yang terus tertanam dalam diri mereka, yaitu melalui buku, sistem sekolah, keluarga, dan teman. B. 7 jenis kepribadian manusia menurut ahli psikologi. 1. Sanguinis. Jenis kepribadian manusia yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat.
Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. 2. Pragmatis. Orang dengan kepribadian ini dikatakan cocok bekerja di industri hiburan seperti fashion, travel, olahraga, atau marketing. Jenis kepribadian manusia yang kedua adalah pragmatis. Orang dengan kepribadian pragmatis dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. 3. Koleris. Jenis kepribadian manusia yang ketiga yaitu koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka diinginkan. 4. Melankolis. Jenis kepribadian manusia yang keempat yaitu melankolis. Berbeda dengan sanguinis, orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Mereka umumnya mudah khawatir, pemikir, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Mereka juga terkadang meremehkan diri sendiri, padahal kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav. 1. Introvert. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav yang pertama yaitu introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Mereka cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri, namun sulit bersosialisasi, dan pemalu. Kedua, ekstrovert. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav yaitu ekstrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Yang ketiga, ambivert. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav yang ketiga adalah ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan ekstrovert. Pengertian teori kepribadian. Teori merupakan salah satu unsur penting dari setiap pengetahuan ilmiah ataupun ilmu, termasuk psikologi kepribadian. Tanpa teori kepribadian, usaha memahami perilaku dan kepribadian manusia pasti sulit untuk dilaksanakan, menurut Hall dan Lindsay. Teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Fungsi teori kepribadian. Yang pertama, ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif atau menjelaskan atau menggambarkan merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia dijawab melalui fungsi deskriptif. Yang kedua, ada fungsi prediktif. Teori kepribadian selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga harus bisa memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Dengan demikian, teori kepribadian harus memiliki fungsi prediktif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi teori kepribadian. Yang pertama, ada faktor-faktor historis. Secara historis, banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya teori-teori kepribadian, dan 4 diantaranya merupakan faktor yang pengaruhnya sangat kuat. Keempat faktor yang dimaksud adalah A. Pengobatan klinis Eropa, B. Psikometrik, C. Behaviorisme, dan D. Psikologi Gestalt. Yang kedua, ada faktor-faktor kontemporer. Faktor-faktor kontemporer yang mempengaruhi perkembangan teori kepribadian mencakup faktor dari dalam dan dari luar psikologi. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bidang psikologi yaitu ada A. Munculnya perluasan bidang psikologi seperti psikologi lintas budaya atau cross-cultural psikologi, dan B. Studi tentang proses-proses kognitif dan motivasi. Faktor-faktor kontemporer dari luar bidang psikologi yang mempengaruhi perkembangan teori kepribadian antara lain berkembangnya aliran filsafat, eksistensialisme, perubahan sosial budaya yang pesat, dan berkembangnya teknologi komputer. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan kebebasan, penentuan diri, dan keberubahan manusia. Mempengaruhi para teori kepribadian, eksistensial, dan humanistik. Perubahan sosial budaya telah memberikan arah baru kepada penelitian dan penyusunan teori kepribadian, sedangkan berkembangnya teknologi komputer membuka peluang yang luas bagi penelitian secara besar-besaran dan cermat. Klasifikasi teori-teori kepribadian. Dewasa ini telah banyak teori-teori kepribadian untuk memudahkan mempelajari para ahli, dan telah mengklasifikasikan teori-teori tersebut ke dalam beberapa kelompok dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu paradigma yang dipakai untuk mengembangkannya. Berdasarkan paradigma yang dipergunakan dalam mengembangkannya, teori kepribadian dibedakan menjadi 4 paradigma. Keempat paradigma tersebut adalah: yang pertama, psikoanalisis, yaitu tradisi klinis psikiatri. Dan yang kedua itu, paradigma traits, yang berarti tradisi psikologi fungsionalisme dan psikologi pengukuran. Dan yang ketiga, paradigma kognitif, yang berarti tradisi Gestalt. Dan yang keempat, paradigma behaviorisme, yang berarti tradisi conditioning. Ada pula klasifikasi teori-teori kepribadian yang didasarkan pada sejarah pengembangannya, yang kemudian menjadi kekuatan besar yang dijadikan orientasi dalam pengembangan teori-teori kepribadian. Boere menyatakan bahwa ada 3 orientasi atau kekuatan besar dalam teori kepribadian itu, yaitu yang pertama, psikoanalisis beserta aliran-aliran yang dikembangkan atas paradigma yang sama atau hampir sama, yang dipandang sebagai kekuatan pertama. Dan yang kedua, behavioristik, yang dipandang sebagai kekuatan kedua. Dan yang ketiga, humanistik, yang dinyatakan sebagai kekuatan ketiga.